Behind the scene. Saya Juan, perkenalkan nama saya Kati Kasiana. Saya dari Prodi 3 Teknik Telekomunikasi dan sekarang saya duduk di kelas 1 TA dengan nomor MTN 062536331012. Nah, jadi sekarang saya akan mereview atau menjelaskan sedikit tentang proposal penelitian yang saya ambil dari tim Ibu Widiawati dan Bapak Sudan Maji dengan topik membangun perilaku individu dan kelompok dengan motivasi belajar dalam mendukung learning organization. Potret kejujuran motivasi 52 orang mahasiswa di tengah derasnya arus informasi digital. Peneliti itu memberanikan diri untuk bertanya, apakah kita sudah mempunyai keinginan untuk belajar secara kolektif? Nah, saya sudah mereview proposal penelitian ini mulai dari latar belakang hingga hasil data statistiknya yang menunjukkan tingkat perasaan kelompok yang cukup mengejutkan. Langsung saja, ini dia review lengkapnya. Baiklah, pernahkah kita memperhatikan bagaimana suasana kelas saat ini? Seringkali kita melihat mahasiswa lebih sibuk dengan gadgetnya masing-masing daripada berdiskusi dengan teman sebangkunya. Padahal di dunia luar yang berubah sangat cepat, kemampuan untuk belajar bersama dan beradaptasi adalah kunci untuk bertahan hidup. Dari kegelisahan inilah muncul ide untuk meneliti bagaimana cara membangun kembali perilaku belajar tersebut. Nah, jadi masalah yang akan diteliti dari proposal ini adalah mencari tahu potret motivasi belajar mahasiswa saat ini. Peneliti ingin membongkar apa saja kendala yang membuat mahasiswa sulit belajar secara kolektif. Karena tanpa belajar bersama, sebuah organisasi tidak akan berkembang menjadi learning organization. Kemudian, dalam memecahkan masalah ini, peneliti menggunakan sebuah metode, yaitu peneliti melakukan studi kasus terhadap 52 orang mahasiswa administrasi niaga di Universitas Dr. Sutomo. Mereka menggunakan kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur perasaan mahasiswa terhadap kelompoknya. Data tersebut kemudian diolah secara statistik untuk melihat seberapa kuat dorongan belajar mereka, lalu apa hasilnya. Nah, hasilnya cukup mengejutkan. Meskipun di awal peneliti khawatir terhadap mahasiswa karena kehilangan motivasi, justru data menunjukkan bahwa 85% responden justru memiliki skor tinggi terhadap perasaan berkelompok. Rata-rata skor mereka mencapai 85,56%, yang artinya secara mental mahasiswa masih ingin terlibat dalam organisasi pembelajaran. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari proposal penelitian ini. Sebelum saya menutup vlog ini, saya akan memberitahu beberapa poin penting yang perlu diperbaiki. Yang pertama, proposal ini menyebutkan bahwa dirinya kualitatif. Namun, secara keseluruhan, alat ukur dan analisisnya murni kuantitatif, yaitu menggunakan angka dan data statistik. Yang kedua, lokasi penelitian sangat spesifik, hanya di tempat kerja peneliti itu sendiri, sehingga data ini belum bisa menggambarkan kondisi mahasiswa secara nasional. Dan yang terakhir, karena hanya menggunakan kuesioner tertutup, kita tidak bisa mendengar suara mahasiswa tentang alasan mendalam mengapa mereka malas atau apatis dalam belajar.
Itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Secara keseluruhan, proposal ini memberikan peringatan penting bagi kita bahwa teknologi adalah alat, tetapi motivasi adalah mesinnya. Jika mesinnya mati, maka perubahan tidak akan pernah terjadi. Nah, memang proposal ini masih memiliki ruang untuk perbaikan, terutama dalam menyelaraskan metode penelitiannya. Namun, pesannya sangat jelas. Di era global ini, pilihannya hanya dua, terus belajar dan berubah, atau tertinggal dan mati. Mari kita bangun perilaku belajar yang lebih baik. Ingat ya, belajar bareng itu bukan soal tugas beres, tetapi soal cara kita nge-survive diri kita di masa depan nanti. Segitu dulu ya guys, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyebutan. Jangan lupa di like, subscribe, and bunyiin loncengnya. Komen juga ya. Jangan lupa share juga dong. Gue Kartika Kirana cabut dulu ya. Thanks for watching and see you on the next one. Bye. Selamat